Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona merah dan kembali meninggalkan level 7 ribuan dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Jason, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak David. Kabar baik. Terima kasih Pak Jason sudah meluangkan waktu untuk IDX Channel. Hari ini di harga saham gabungan kembali berbalik arah ke zona merah, Pak, dan kembali meninggalkan level 7 ribuan. Tadi sempat menyentuh di 7.010. Perdagangan kemarin sempat menyentuh di 7.011 ini. Tekanan cukup dalam terjadi di mana beberapa saham-saham yang sebelumnya menjadi penopang hari ini mengalami koreksi cukup dalam, profit taking sepertinya. Analisis Anda terlebih dahulu secara teknikal pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, memang saat ini untuk IHSG sendiri sudah terkena resisten. Ya, resisten terdekatnya itu di level 7.000. Jadi 2 hari terakhir ini sudah terkena resisten dan hari ini juga membentuk candle bearish engulfing. Juga memang beberapa hari terakhir atau minggu lalu IHSG itu sempat membuat sebuah gap, ya, sebuah gap di antara 6.888 sampai dengan 6.920. Jadi memang kelihatannya IHSG itu akan mengarah untuk menutup gapnya tersebut terlebih dahulu sebelum bisa kita katakan mereka akan kembali naik. Untuk target jangka pendek dan menengah, analisis pergerakan di harga saham gabungan, Pak Jason, arahnya kemana? Ya, untuk jangka pendek, saya melihat kalau IHSG ini kelihatannya akan menutup gap terlebih dahulu di range 6.888 sampai dengan 6.920. Untuk jangka menengah sendiri, kalau memang gapnya ini bisa ditutup dan tidak turun kembali, maka IHSG ini diproyeksikan bisa membreakout dari resisten di 7.000 yang sudah beberapa kali dites dan gagal. Baik, Pak Jason dari Sukor Sekuritas, Pak, ada semacam revisi tidak untuk target dari indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun? Karena beberapa sekuritas sebelumnya juga sudah melakukan pemangkasan dari target ini. Karena mengingat untuk menyentuh ke level 7.000 saat ini cukup sulit, apalagi bertahan di level tersebut. Dan mengingat juga waktu perdagangan di 2023 mungkin hanya tinggal untuk lebih kurang 1 bulan ke depan. Dari kami sendiri cukup optimis kalau IHSG itu bisa ditutup di akhir tahun itu di sekitar range 7.000 sampai dengan 7.100, mengingat kemungkinan besar masih ada chance untuk adanya Santa Claus Rally di bulan Desember. Apakah ini juga memasukkan indikator window dressing, Pak Jason? Sorry, kenapa? Apakah ini juga memasukkan indikator window dressing untuk IHSG? Betul sekali. Window dressing berkemungkinan sekali untuk terjadi di IHSG pada tahun ini, karena kita lihat juga memang setahun terakhir IHSG itu pergerakannya tidak kemana-mana, cenderung sideways. Jadi memang kelihatannya masih ada chance untuk IHSG itu bisa mendapatkan keuntungan lebih di akhir tahun. Baik, dari sisi sektoral Pak Jason, infrastruktur hari ini mengalami koreksi cukup dalam karena dalam beberapa pekan terakhir infrastruktur selalu mendominasi dari sisi penguatan sektoral. Ada brand di sana hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Sama-sama kita ketahui brand sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan semenjak IPO harganya sudah naik di atas 700%. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi untuk brand di sepanjang perdagangan hari ini, terutama dari sisi teknikal, dengan kejatuhan saham brand hari ini melemah di 7%, waktunya untuk lepas atau masih ada ruang penguatan sehingga momentum pelemahan yang terjadi hari ini mungkin bisa dilakukan untuk cicil beli kembali. Baik, kalau kita lihat candle dari hari ini ya, atau pergerakan hari ini untuk brand sendiri sudah turun 7%, membentuk sebuah candle bearish engulfing dan juga didukung oleh volume yang tinggi. Artinya kita bisa melihat kalau terjadi sell off atau penjualan di harga hari ini ya, di sekitar 6.300 sampai dengan 6.900. Kalau kita mau lihat, kita perlu perhatikan mungkin besok ya, untuk hari esoknya
bagaimana pergerakan brand itu, apakah akan melanjutkan penurunan. Kalau iya, artinya sudah cukup terkonfirmasi kalau brand ini akan turun. Ya, kalau itu terjadi, maka kita bisa melakukan taking profit terlebih dahulu untuk mengamankan uang kita. Dari sisi support dan resistennya, Pak Jason, yang mungkin bisa diperhatikan dengan ditutup di 6275 di sesi kedua hari ini. Baik, support berikutnya untuk brand sendiri ada di range 5.400 sampai dengan 5.700. Sedangkan untuk resistennya pastinya di all time high-nya di 6.950. Baik, yang ambil posisi dan belum sempat keluar masih direkomendasikan hold? Yang belum ambil posisi saya... Yang sudah ambil posisi, Pak? Yang sudah ambil posisi, kita harus menunggu satu candle lagi untuk konfirmasi lebih lanjut. Jika memang ternyata besok itu tetap mengalami penurunan, kita bisa taking profit atau kita bisa jual. Oke, bagi yang mau ambil posisi untuk brand? Bagi yang mau ambil posisi, saya sarankan mungkin untuk tidak mengambil posisi ya, karena memang ini sudah cukup tinggi kenaikannya dan juga penurunannya belum sampai ke level yang kita cukup inginkan ya. Mungkin di sekitar 4.000 atau 5.000 baru kita bisa perhatikan kembali. Baik, analisis untuk brand yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan koreksi di atas 7%, kenaikannya juga cukup signifikan dan juga menopang indeks harga saham gabungan ketika saham-saham big cap lainnya masih bergerak melandai. Selain dari brand, kita akan coba ulas juga untuk BRPT yang hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Jason, dan juga menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, saya akan coba cek terlebih dahulu. Dari Kalimantan ini dengan Bapak Hang Piau, terima kasih juga sudah bergabung. Mohon support dan resisten untuk BRPT, buy on weakness di level berapa? Tampaknya ini ingin memanfaatkan momentum pelemahan cukup dalam hari ini. Analisis Anda untuk BRPT dengan pelemahan yang terjadi. Baik, untuk BRPT sendiri kalau kita lihat candle hari ini juga didukung oleh volume yang besar, artinya memang ada aksi jual ya dari investor. Kalau kita mau menunggu ya, kita bisa tunggu di level 950 untuk kita bisa buy on weakness. Itu merupakan level support kuatnya untuk BRPT. Buy on weakness di level berapa direkomendasikan atau justru belum direkomendasikan dengan pelemahan yang terjadi dengan analisisnya masih ada ruang pelemahan lanjutan untuk BRPT? Bisa kita perhatikan di harga 960, apabila terjadi rebound atau swing di level tersebut, bisa kita ambil untuk buy on weakness, tetapi jika ternyata BRPT itu kembali breakdown dari harga 960, maka kita bisa jual. Baik, analisis untuk BRPT dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Hang Piau dari Kalimantan, dan hari ini BRPT pemirsa juga ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dengan mengalami pelemahan di atas 8% dan ditutup di level 1040 setelah sebelumnya juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan di 1175. Pak Jason, tadi Anda katakan masih ada peluang window dressing di akhir tahun, kemudian juga dengan ada indikator Santa Claus Rally tadi yang Anda katakan, dan target indeks harga saham gabungan ini ke 7.100 hingga ke 7.000-an tadi untuk sampai dengan akhir tahun dengan beberapa sisa perdagangan di beberapa pekan ke depan. Tapi pertanyaannya adalah sampai sejauh ini saham-saham big cap masih melandai, Pak, terutama dari sisi perbankan. Meskipun hari ini BBNI mencoba naik di atas 1%, namun perbankan big cap lainnya juga pergerakannya tidak terlalu signifikan ini. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi dan apakah momentum ini bisa dimanfaatkan paling tidak untuk cicil beli dengan harapan window dressing nanti akan terjadi di Desember? Tentu bisa kalau kita tadi perhatikan dari IHSG sendiri secara teknikal ya, memang kelihatannya masih akan ada penurunan-penurunan berikutnya untuk IHSG. Mungkin satu minggu, sepanjang minggu ini masih ada penurunan untuk IHSG selama IHSG ini belum bisa nutup gapnya. Ya, tetapi dan itu juga bisa dimanfaatkan untuk kita bisa buy on weakness beberapa saham-saham big cap seperti BlackRock, mungkin seperti Telkom yang kita lihat setahun terakhir ini bahkan masih minus.
Ya, lalu kita juga bisa lihat mungkin dari saham ICBP, INDF yang juga cukup menarik untuk kita perhatikan. Di level terakhir ini sudah bisa ambil posisi, Pak? Mungkin ambil contoh untuk satu saham saja, mana yang paling Anda rekomendasikan dari Sukor Sekuritas dalam menghadapi window dressing nantinya untuk sahamnya dan support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan? Baik, kalau untuk rekomendasi untuk big caps, kelihatannya memang BBRI bisa Oke. jadi itu yang paling menarik ya, BBRI. Setelah sebelumnya BBRI itu sudah menyentuh level supportnya dan kelihatannya sudah rebound ini. Jadi memang BBRI sendiri cukup menarik kita perhatikan dengan target berikutnya itu di harga 5.450 untuk target dekatnya untuk BBRI. Itu sampai dengan akhir tahun, Pak? Tidak, untuk jangka pendek saja, tapi kalau untuk sampai akhir tahun kita bisa memasang target sampai dengan 5.600. Oke, penutupan hari ini di 5.200 melemah di 0,95%. BBRI termasuk salah satu saham yang direkomendasikan dalam menghadapi adanya window dressing nanti yang akan terjadi di Desember 5.200. Cicil beli sudah diperbolehkan, jangka pendek bisa ke 5.400, sementara jangka atau sampai dengan akhir tahun bisa ke 5.600 dengan posisi penutupan 5.200. Range-nya masih cukup lebar pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.